Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Oktaviani SKM SKPDN MKM. Saya merupakan dosen di program studi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Prima Indonesia. Saya mengabdi sebagai tenaga pengajar di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan selama kurang lebih 6 tahun. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah asuhan kebidanan pada kehamilan, di mana mata kuliah berada di semester genap sebanyak 2 SKS. Pembelajaran pada mata kuliah ini diajarkan melalui pemaparan materi di kelas dan pembelajaran di laboratorium. Penjelasan dan pemaparan RPS serta kontrak perkuliahan dilakukan 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. Serta saya membagikan modul pembelajaran asuhan kebidanan pada kehamilan kepada mahasiswa program studi S1 Kebidanan. Proses penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian praktek berbentuk POSC. Sekian perkenalan dari saya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang ada di ruangan ini. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Emma Oktaviani SKM SKPDN MKM, di mana untuk topik pertemuan mata kuliah kita pada pagi hari ini sesuai kontrak dari mata pelajaran kita, yaitu asuhan kebidanan pada ibu hamil, ya. Nah, topik pada siang hari ini masuk ke dalam manajemen dalam kehamilan. Sebelum memulai topik pembelajaran, apakah ada yang ingin bertanya? Karena ini kan topik materi kita yang pertama, jadi kita belum ada review pelajaran mengenai yang punya minggu lalu. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Berarti kita mulai aja ya. Topik pertemuan materi kita yang pertama, yaitu manajemen dalam kehamilan, ya. Nah, dalam manajemen dalam kehamilan ini kalian harus tahu ada lulusan capaian pembelajaran, ya. Dimana ada 5 capaian yang harus kalian tahu. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dan prinsip manajemen kebidanan pada kehamilan, ya. Yang kedua, menerapkan langkah manajemen kebidanan, yaitu biasa kita mengerjakan asuhan kebidanan untuk menggunakan 7 langkah planning. Jadi setiap kita melakukan asuhan kebidanan harus mengikuti langkah-langkah seperti itu, ataupun prosedur SPO-nya seperti itu, ya. Tidak boleh lari dari itu. Kemudian melaksanakan standar pelayanan antenatal care, ya. Kapan waktu penggunaan antenatal, terus pemeriksaan apa aja yang harus kita lakukan pada saat melakukan antenatal care, ya. Kemudian mengidentifikasi tanda bahaya dan komplikasi kehamilan secara dini. Dan yang kelima, akhirnya apa? Setiap segala tindakan yang akan kita lakukan harus kita dokumentasikan, dan kalian harus bisa melakukan ke dalam SOP setiap kasus ataupun masalah atau penegakan diagnostik terhadap pasien, ya. Nah, untuk yang pertama kalian harus tahu dulu apa sih pengertian dari manajemen kebidanan, ya. Nah, di sini bagaimana cara pendekatan kita, ya, sebagai bidan, ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun sebagai penyelesaian kita untuk menegakkan diagnostik, ya, dan merawat pasien agar nyawa ibu dan bayi dapat tertolong dengan menggunakan apa? Yaitu 7 langkah planning, ya. Baik dari itu pengumpulan data, ya, penetapan diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan hingga akhirnya dengan evaluasi, ya. Nah, selanjutnya seperti apa manajemen itu? Ya, jadi katanya dia harus bersifat sistematis dan berkesinambungan. Jadi dia merupakan manajemen logika, dari cara pikir logika, tapi mengikuti cara manajemen dengan panduan si Kawakami itu. Maksudnya dari sinambungan, nah ini dia mulai dari pengumpulan data, diagnostik, perencanaan, pelaksanaan, dan hingga evaluasi. Nah, berkesinambungan, siklik. Perlu follow up. Bagaimana pengobatan kita terhadap pasien? Ada nggak manfaatnya? Ya kan? Terus kita berikan obat-obatan
Sehat nggak dia? Dia datang dengan kalian mual muntah. Kalian beri obat anti untuk mengurangi mual muntah. Habis itu kalian follow up setelah pengobatan kalian, bagaimana reaksinya? Sudah sehat nggak hidupnya? Ya kan, mual muntahnya berkurang nggak? Dianjurkan lagi apa konsumsi makanannya, ya kan? Gizinya harus seimbang, sedikit tapi sering. Nah, pasti kalian paham lah mengatasi hiperemesis itu seperti apa. Walaupun kalian pasti bisa menjelaskan, Bu, hiperemesis itu bukan penyakit, Bu, hiperemesis itu perubahan fisiologis, iya kan? Sering apa dikatakan hack bahasanya kalau di pelayanan. Kamu emang gitu, itu bahasanya. Sakit apa? Hack, kamu emang gitu. Jadi kita nggak boleh ngeluh. Gitu. Jadi kenapa? Ya itu perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ibu hamil. Jadi itu bukan penyakit. Cuman dia menyebabkan menjadi itu suatu tanda-tanda bahaya pada pasien ibu hamil yang mengancam, bisa menyebabkan terjadinya apa? Dehidrasi, mual muntah yang berlebihan, ya kan? Kemudian makanan minumnya tidak ada yang masuk, jangan sampai terjadi gangguan elektrolit sehingga terjadi dehidrasi. Itu aja yang harus dicegah. Kalau pada ibu yang hamil muda di semester pertama, ya kan? Karena apa? Itu penyakit hamil yang itu. Jadi pasti nggak ngeluh lagi. Terus cara mengantisipasi gimana, Bu? Kasih tahu lah informasi pendidikan, ya kan? Bu, alihkan, jangan kalau bisa jangan di rumah aja. Bawa badannya itu mobilisasi, kalau bisa kalau ibu kan jalannya coba ke mall. Jadi menghilangkan rasa ingin mual muntah. Karena apa? Pasti akan mempengaruhi psikis si ibu kalau si ibunya tidur aja, iya kan? Nah, jadi emang harus seperti itu. Jadi edukasinya harus dapet kalau bisa ke pasiennya, ya. Karena apa? Reaksinya nanti akan jangka panjang. Dia merasa nyaman sama kita, ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya. Berorientasi pada keselamatan ibu dan janin. Jadi inilah berorientasi itu dia tidak bisa putus. Jadi harus kita pantau. Kita perhatikan pasien yang datang ke kita, baik dari dia hamil, ya, habis itu dia bersalin, habis itu dia nifas, habis itu dia memiliki bayi baru lahir, habis itu perencanaan karirnya, habis itu lagi tesnya harus kita lakukan. Kan kalau saya katakan bagi orang wanita itu paling penting, ya kan? Nah, jadi itu harus kalian perhatikan. Nah, yang ketiga itu berbasis bukti, ya, evidence based dan berpusat pada percobaan. Jadi ini harus mengikuti jurnal ilmiah, ya, harus ada pernah sudah diteliti dalam kita menegakkan suatu diagnostik, ya kan? Kemudian melibatkan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Ada yang tidak bekerja di rumah sakit, ya kan? Kita butuh dokter dan butuh dokter, ya kan? Habis itu perawat butuh ahli gizi, ya kan? Habis itu apa lagi? Tenaga medis butuh terapis, butuh proses pemulihannya juga, ya kan? Benar nggak? Jadi kita itu adalah merupakan tim, harus berkolaborasi. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Apalagi kalau kita harus sendiri, ya. Nah, kita butuh ahli gizi yang membantu kita, butuh dokter umum, ya. Nah, jadi emang harus seperti itu. Nggak bisa berdiri sendiri. Harus, apalagi kalian di pelayanan, di satu timnya itu nggak bisa chat-chat aja. Tetap harus kerja sendiri. Jangan ditanya ngomongnya satu, bilang orang tenaga kesehatan nggak boleh bilang nggak tahu, nggak bisa, nggak tahu. Karena yang kita hadapin apa? Nyawa manusia. Jadi kalau kalian tidak tahu, jangan dibilang di depan pasien nggak tahu. Oh Bu, maaf ya, nanti ibu saya kembali lagi. Saya akan beri informasi ke depan. Kemudian ketika saya yang memang awas kan yang seperti itu. Kan bisa harus bertanya sama teman kita atau teman kita. Teman, tadi udah ada 20 ibu itu. Aku ada apa saya maka berdua mas, belum tahu input dan outputnya. Input dan outputnya itu berapa? Ya kan? Nah, jadi jangan kita bilang tidak tahu, ya. Jadi tidak ada bahasa seorang tim pelayanan medis itu tidak tahu, itu fatal. Oke?
Ya, jadi sama-sama saling mengingatkan antar tim. Memang harus seperti itu. Apalagi kalian akan menjadi tidak ini loh akan menjadi ini juga kan tidak seorang pemimpin, ya kan? Thank you. Nah, tujuan dari asuhan antenatal care, ya, yang pertama memantau kesehatan, memantau kondisi fisik, psikologis. Nah, psikologis sering kali kita bahas kan, ya kan? Jadi setiap penyakit apapun, ya ibu hamil, penyakit yang lain pun yang dihadapi seorang perempuan, apalagi perempuan ya, perempuan misalnya kita agak lari deh dari jalur kebidanan misalnya saya mama. Nah, psikologis itu sangat mempengaruhi kesehatan dalam proses penyembuhan. Penyakitnya udah berakhir sehat, antara hidup dan mati. Tapi apa yang buat dia bisa bertahan? Pikiran. Kalau obat itu adalah pendamping yang membantu kita dapat bertahan untuk mengurangi rasa sakit itu. Tapi yang paling utama adalah pikiran, ya kan? Nah, sama pasien ibu hamil itu seperti itu. Cocok? Nah, oke, lanjut ya. Jadi kalau udah pikiran kita sehat, mau pasti kita lakuin ya. Aku mikir anakku, ya aku makan walaupun dikit-dikit. Ya kan, muntah lagi, oh ya aku makan lagi tadi udah muntah. Jadi alihkan pikiran kita biar jangan kita memikirkan, aduh muntah ini, aduh hamil emang gak enak. Jarang orang yang mengatakan hamil itu enak deh, karena emang gak enak. Ya, makanya dia bilang, ya hamil emang gitu. Jadi kita gak boleh tunggu, ya kan? Nah, jadi memang seperti itu. Kemudian adalah deteksi dini resiko, ya, mengenali sedini mungkin faktor resiko penyakit penyerta dan komplikasi kehamilan. Nah, faktor resiko dari usia, terlalu muda dan terlalu tua. Kemudian penyakit penyerta, sering tuh kalian analisis, menurut penyakit, sering kan? Ada asma, ada asam lambung, ya kan? Ada hipertensi, ya kan? Nah, jadi itulah riwayat penyakit penyerta, ya. Kemudian dan komplikasi kehamilan. Nah, komplikasi itulah seperti preeklamsi, ya kan? Preeklamsi kehamilan, ya kan? Kemudian apa ya, hipertensi, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian adalah persiapan persalinan. Nah, namanya orang bersalin semua itu harus dipersiapkan, ya kan? Kalau ibu yang paling penting apa? Tujuannya dia fisik dan psikologis lagi. Dia kira-kira mampu nggak bersalin normal? Jangan kita bilang, Bu, semua kondisi dalam keadaan baik, sakit, dan terus berat badan janin itu juga normal, nggak usah amat kok Bu. Nggak lebih dari 30 kilo, bisa kok dengan apa bisa dilakukan saja? Nggak bisa kan? Karena apa? Apa yang terjadi dengan apa pada saat dia bersalin, ya, terus kemudian dia menyerah pada saat persalinan, terus apa terjadi patus tak maju, kita terus apa memaksa dia agar dia bersalin normal. Ternyata dia tidak mau, jadi kita tidak bisa memaksakan. Jadi biarkan pasienlah yang memutuskan apa yang ingin diambilnya dalam proses bersalin, ya. Ya, kalian tahu ya kalau bisa bersalin normal sama kalian, kalau tidak bersalin normal tidak kita kan gitu kan. Nah, juga kita lakukan kolaborasi, kan nggak susah, iya kan? Nggak susah, paling enak ya kan. Lanjut ya. Kemudian katanya yang paling penting adalah finansial lah ya. Ujungnya namanya bersalin pasti ada mengeluarkan dana, ya kan? Kalau bayi baru untuk popoknya, terus untuk hidupnya gurita. Walaupun sekarang udah ada jaminan asuransi kita dari pemerintah, ya kan? Jadi sangat terbantu ya setidaknya, tapi kita harus memiliki finansial atau memiliki amanah. Jadi semua itu harus dipersiapkan, ya, dari matang sekali, ya. Belum lagi dukungan dari keluarga, ya kan, suami, terus yang membantu kita di rumah dalam proses pemulihan pasca persalinan, ya kan. Jadi semua itu harus dipikirkan. Belum lagi siapa lagi yang mengatur nanti makanan kita, ya kan, setelah pasca persalinan. Jadi semua itu harus direncanakan, ya. Lanjut. Kemudian ada edukasi kesehatan, ya, memberikan konseling gizi
tanda bahaya, ASI eksklusif, dan perencanaan KB pasca persalinan. Jadi jangan lupa selalu setiap selesai kita melakukan pelayanan, apalagi pasien mau selesai pulang misalnya pemeriksaan AEC, jangan lupa kalian tetap ujungnya di akhir adalah konsultasi bahasanya ya, konsultasi. Jadi tetap konsultasi, kita tanya, sudah tidak kita jelaskan kepada ibunya dulu, juga jelas berapa pelaksanaan iman, ya kan? Nah, jadi semua itu harus kita tanyakan kembali, ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia 7 langkah manajemen kebidanan farming, ya. Mungkin kalian udah gak asing lagi ya kan, udah semester 6, ya kan, harus hafal lah, ya. Namanya kita mau mengerjakan aset, jadi inilah langkah-langkahnya. Harus ada pengkajian data, ya, mengumpulkan data subjek objektif secara lengkap. Kemudian kedua, interpretasi data, merumuskan suatu diagnosis. Jadi kalau kita sudah melakukan anamnese, ya, bakal ada data subjek dan objek, sehingga kita bisa menegakkan diagnosa atau masalah potensial. Ujungnya yang ketiga, apakah dia lebih dari satu diagnostik, misalnya ibu hamil dengan mual muntah, hipermesis, satu masalah. Ibu hamil dengan data kita lakukan pemeriksaan fisik, konjungtiva puncak. Habis itu kita cek laboratoriumnya, HB-nya ternyata kurang dari 12, ya kan? Bisa saja ibu mengalami anemia. Jadi itulah diagnosa potensialnya, ibu dengan hipermesis grafi darum tambah anemia dalam kehamilan. Oke. Kemudian dari diagnosis kita tegakkan tadi, menetapkan kebutuhan tindakan segera kolaborasi. Perlu nggak konsultasikan? Atau kalian aja? Kalian lah sebagai bidan, bagaimana menolong pasien? Menurut kalian perlu nggak kalian kolaborasikan? Ya. Nah, kalau HB dengan, biasanya kalian dulu itu HB 9 itu kalau dari dokter ya biasanya nggak pasti karena susu lagi. Kalau untuk ini bisa dibantu dari makanan, ya. Jadi biasa seperti itu. Walaupun HB normal ibu hamil 11, pastilah keluhannya pulang ada pusing, kan gitu kan? Kalian tambahkanlah zat besi. Habis itu apa? Kita evaluasi, kita follow up, kita cek lagi darah lengkapnya, HB-nya sudah mulai naik enggak? Itulah gunanya. Kita lakukan si pasien itu dialihkan untuk AEC, ya. Kemudian perencanaan, menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, ya. Habis itu pelaksanaan, melaksanakan rencana asuhan yang efisien dan aman. Dan yang terakhir adalah evaluasi, ya. Nah, ini adalah 7 langkah kebidanan farming. Ya. Lanjut ya. Nah, jadi pada saat ibu melakukan antenatal, ya, tetap ada 10T. Begitu si pasien masuk, itu ibu hamil masuk. Jangan lupa ukur tinggi badan dan berat badan, ya kan? Tinggi badan berapa? Tidak kurang dari 145 cm. Jangan bilang nggak hafal, ya kan? Berat badan normal ibu hamil berapa yang normalnya? Penambahan berat badannya 11,5 sampai 16 kilogram, ya. Karena apa? Itu akan mempengaruhi kalau dari berat badan, dari pola makannya. Jangan nanti sampai si pasien itu kelebihan berat badan terjadi diabetes gestasional. Itu gunanya, ya. Makanya itu harus kita pemeriksaan awal, ukur tinggi badannya, berat badan. Habis itu masalah ya, ukur tekanan darah. Sudah tahu kalian tekanan darah normal berapa? Jangan sampai terjadi ibunya hipotensi, jangan sampai terjadi hipertensi, ya kan? Nah, lanjut. Kemudian nilai status gizi dari katanya nilainya di golongan atas untuk mengetahui si ibunya masih sibuk, ya kan? Kok lagi sibuk ya? Nah, otomatis pasti ibunya kurang normal. Kalau bisa makanannya tuh lebih diperhatikan ya. Kan bahasanya kayak gitu ya. Nggak mungkin kita bilang, udah segini, dia lagi sibuk. Nggak mungkin, ya. Jadi tetap kita berikan edukasi dengan bahasa yang baik, ya. Jadi nilai normal ibu hamil itu
harus lebih dari 23,5, tidak boleh di bawah itu ya. Kemudian ukur tinggi fundus uteri. Nah, pada saat kita mau melakukan leopard, jangan lupa ukur tinggi fundus uterinya. Maka kita senti dari simfisis sampai batas apa? Akhir di fundus ya. Paling atas lah kalian rasakan baginya, baginya yang di dalam kan sampai puncak fundus, ya kan? Seperti itulah kita lakukan tinggi fundus uteri. Kemudian tentukan persentase janin dan DJJ. Jadi persentase janin itu pasti kita lakukan leopard 1, 2, 3, 4. Saya jelaskan lagi, saya harap kalian tahu, ya kan? Udah semester 6. Terus bagaimana menilai denyut jantung janin? Dari mana? Nah, dari Doppler. Nah, denyut jantung janin normal berapa? Ya. Lanjut. Habis itu kita lakukan screening status imunisasi TT ya. Beri tablet tambah darah FE, periksa laboratorium, tata laksana, terpenuhi syarat. Kemudian jadwal kunjungan antenatal. Nah, ini pun udah gak asing ya. Dari semester 1 2, dari semester 2 1, dari semester 3. Jadi 6 total kunjungan ya. Kemudian pengkajian data dalam asuhan kehamilan. Tadi kita udah cerita ada data subjektif dan data objektif ya. Kalian udah paham. Nah, ini tanda bahaya dalam kehamilan. Nah, kalau udah namanya bahaya dalam kehamilan, yang kita cegah adalah perdarahan. Habis itu apa? Keluar cairan dari vagina. Takutnya itu air ketuban, ya kan? Apalagi tanda-tanda preeklamsi, pusing, odem pada wajah, tangan, seluruh tubuh, ya kan? Terus gerakan janin dirasa pergerakannya tidak seperti biasanya, ya. Kemudian terjadi hiperkontraksi pada saat usia kehamilan belum aterem ataupun belum cukup bulan, ya. Kemudian sakit kepala yang hebat, demam tinggi, tadi ketuban pecah ini kita sudah bahas, dan satu lagi adalah keluhan muntah-muntah terus-menerus, misalnya keracunan kehamilan dan hormonnya seperti itu ya sayangnya. Lanjut, deteksi dini komplikasi kehamilan. Nah, hipertensi dan preeklamsi, kehamilan ganda, anemia dalam kehamilan, pertumbuhan bayi tidak lambat, diabetes gestasional tadi kita udah bahas, kemudian infeksi, toks, HIV, dan sejenis ini selalu harus dicek pada saat pasien melakukan AMG. Itu sekali infeksi kalau screening infeksi ya. Nah, dokumentasi asuhan melalui SOAP. Kalian saya harapkan sudah sering tuh mengerjakan ASKEP, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Sudah tahu ya, nanti saya kasih tugas aja. Oke? Nah, peran tanggung jawab bidan yang paling utama adalah menurunkan aki dan AKB. Sudah tahu ya kalian ya. Jadi kita sebagai bidan adalah sebagai cara provider, edukator dan konselor, kolaborasi dan advokat. Kita motivasi kepada pasien. Ya, jadi sih. Saya rasa ini saja. Terima kasih. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Terima kasih kesempatannya Bu. Saya Citra dari Pauna dari semester 6. Saya ingin bertanya kepada Ibu, pada trimester keberapakah kita bisa mendeteksi kelainan atau gangguan pada kehamilan itu? Terima kasih. Pada semester berapakah kita mengetahui gangguan pada kehamilan? Nah, sebenarnya dari itu juga dibilang pada semester berapa ya? Tadi pada slide kita sudah baca ya, tanda-tanda yang membahayakan pada kehamilan. Saya sudah ceritakan tadi adanya perdarahan, ya, keluar air ketuban, hiperkontraksi, ya kan? Belum waktunya melahirkan tapi sudah terjadi kontraksi. Nah, bisa saja pada trimester pertama dengan yang adanya perdarahan bisa terjadi abortus. Terus Citra nanya komplikasi pada usia kehamilan berapa? Biasanya sih kita mengetahui komplikasi itu selain dari perdarahan itu dari alat USG kan. Kita untuk mengetahui apakah janin itu ada kecacat
kongenital, karena pada usia 4 bulan janin itu sudah mulai terbentuk secara sempurna alat-alat baik itu organ reproduksinya, dan denyut jantungnya itu sudah juga dapat dinilai dengan baik, ya kan? Jadi normal kalian sudah tahu berapa. Nah, saya rasa itu aja sih. Citra, ada yang lebih banyak lagi? Ada lagi saya yang bertanya deh? Ya. Apakah dari tanda-tanda kehamilan yang ibu jelaskan tadi itu mana yang bisa kami tangani sebagai ibu? Maksudnya mana yang ranah dokter, mana yang ranah ibu? Nah, kalau tanda-tanda dari kehamilan ya, mana yang ranah dokter? Nah, kalau kehamilan yang mengancam nyawa, misalnya terjadi perdarahan yang saya katakan tadi seperti Citra, abortus, itu merupakan kewenangan klinis kita enggak? Tidak. Berarti kita tidak bisa mengerjakan abortus. Jadi kalian jangan coba-coba mengerjakan abortus, itu sudah melanggar kewenangan klinis kita. Satu lagi apa? Persalinan dengan letak sungsang. Ya, kita hanya bisa menolong persalinan yang fisiologis. Walaupun kita nggak bisa menolak kalau di pelayanan tiba-tiba datang pasien dengan letak sungsang, nggak mungkin kita tolak. Sementara apa? Dia sudah pembukaan lengkap, sudah ada orang yang lengkap, kita biarin. Kan nggak mungkin. Yang mau nggak mau kita tolong. Kita abaikan bayinya itu selamat atau tidak, kan gitu. Yang penting kita tolong saja dulu, ya kan? Apalagi mudah-mudahan dia melahirkannya di rumah sakit. Kalau di tempat kita, ya udah kita lahirkan aja, iya kan? Kita kan sudah ini kan tahu bagaimana cara memberi bantuan pernapasan terhadap bayi baru lahir. Habis itu kalian rujuk. Jangan lupa yang paling penting adalah informan konsen. Itu aja. Informan konsen yang menyelamatkan kita sebagai tenaga kesehatan.